uranium. Namanya terdengar berat, bahkan mungkin sedikit menakutkan bagi sebagian orang. Namun, apa sebenarnya zat ini? Uranium adalah sebuah unsur kimia, sebuah logam berat yang secara alami ada di dalam kerak bumi. Ia ditemukan di bebatuan, tanah, bahkan air dalam jumlah yang sangat kecil. Ia bukan buatan manusia, ia telah menjadi bagian dari planet kita sejak miliaran tahun lalu. Unsur ini memiliki sifat yang sangat istimewa, yaitu radioaktif. Artinya, inti atomnya tidak stabil dan secara perlahan melepaskan energi dalam bentuk radiasi. Proses inilah yang menjadi kunci dari kekuatan sekaligus risiko yang dimilikinya. Proses penemuan uranium sendiri adalah sebuah cerita panjang dalam sejarah sains. Ditemukan pertama kali pada tahun 1789 oleh seorang ahli kimia Jerman, Martin Heinrich Klaproth. Awalnya uranium tidak lebih dari sekadar rasa penasaran ilmiah. Potensinya yang luar biasa, baru benar-benar terungkap lebih dari 1 abad kemudian. Para ilmuwan seperti Marie Curie dan Enrico Fermi membuka tabir rahasia di dalam inti atomnya. Mereka menemukan bahwa atom uranium dapat dibelah, sebuah proses yang disebut fisi nuklir. Proses fisi inilah yang melepaskan energi dalam jumlah yang sangat besar, jauh melebihi energi dari pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara atau minyak. Untuk bisa dimanfaatkan, uranium yang ditambang dari perut bumi harus melalui serangkaian proses yang rumit. Biji uranium mentah diolah dan dimurnikan untuk meningkatkan konsentrasi isotop yang paling berguna, yaitu uranium-235. Isotop inilah yang paling mudah mengalami fisi nuklir dan menjadi bahan bakar utama dalam reaktor nuklir. Proses ini disebut pengayaan uranium, sebuah teknologi canggih yang hanya dikuasai oleh segelintir negara. Hasil akhirnya adalah pelet uranium kecil, namun setiap peletnya menyimpan energi yang setara dengan bertonton batu bara. Ini adalah gambaran betapa padatnya energi yang terkandung di dalam unsur ini. Jadi, uranium pada dasarnya adalah sumber energi purba yang tersimpan di dalam bumi. Ia adalah logam yang memiliki 2 wajah, satu sisi menawarkan janji energi yang melimpah, sementara sisi lainnya menyimpan potensi bahaya jika tidak dikelola dengan sangat hati-hati. Memahami dari mana ia berasal dan bagaimana sifat dasarnya bekerja adalah langkah pertama yang krusial. Ini penting sebelum kita melangkah lebih jauh untuk membahas bagaimana manusia mencoba memanfaatkan kekuatannya, baik untuk kebaikan maupun untuk tujuan yang bisa mengancam peradaban kita sendiri. Pertanyaannya bukan lagi soal apa itu uranium, tetapi untuk apa ia kita gunakan. Manfaat terbesar uranium bagi peradaban modern terletak pada perannya sebagai sumber energi. Di tengah krisis iklim yang semakin nyata, dunia mati-matian mencari alternatif energi yang tidak menghasilkan emisi karbon. Disinilah pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN tampil sebagai solusi yang menjanjikan. PLTN menggunakan uranium sebagai bahan bakarnya. Melalui reaksi fisi nuklir yang terkendali di dalam reaktor, panas yang luar biasa besar dihasilkan. Panas ini kemudian digunakan untuk mendidihkan air, menghasilkan uap yang akan memutar turbin, dan akhirnya menggerakkan generator untuk membangkitkan listrik. Proses ini sangat efisien dan yang terpenting, nyaris tidak melepaskan gas rumah kaca ke atmosfer. Banyak negara maju telah lama mengandalkan energi nuklir sebagai tulang punggung pasokan listrik mereka. Prancis misalnya, mendapatkan lebih dari 60% kebutuhan listriknya dari reaktor nuklir. Amerika Serikat, meskipun persentasenya lebih kecil, adalah produsen energi nuklir terbesar di dunia secara absolut. Negara-negara lain seperti Korea Selatan, Kanada, dan Jepang juga memiliki program nuklir yang mapan. Mereka memilih jalan ini bukan tanpa alasan. Energi nuklir menawarkan stabilitas pasokan listrik yang tidak bisa dijamin oleh sumber energi terbarukan, seperti surya atau angin, yang sangat bergantung pada cuaca. Reaktor nuklir dapat beroperasi tanpa henti selama berbulan-bulan, menyediakan listrik yang andal sepanjang waktu. Keunggulan uranium tidak berhenti pada emisi karbon yang rendah. Kepadatan energinya juga luar biasa. Bayangkan, 1 kilogram uranium yang telah diperkaya dapat menghasilkan energi yang setara dengan membakar jutaan kilogram batu bara. Ini berarti kebutuhan lahan untuk PLTN jauh lebih kecil dibandingkan pembangkit listrik tenaga batu bara, atau bahkan ladang panel surya dengan kapasitas yang sama. Selain itu, kebutuhan bahan bakarnya pun sangat sedikit. Sebuah reaktor hanya perlu diisi ulang bahan bakar setiap 1 hingga 2 tahun sekali,
membuatnya lebih tahan terhadap guncangan pasokan bahan bakar global dibandingkan pembangkit listrik yang bergantung pada impor minyak atau gas setiap hari. Dengan demikian, uranium menawarkan sebuah jalan menuju masa depan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Di saat banyak negara berjanji untuk mencapai netralitas karbon pada pertengahan abad ini, peran energi nuklir menjadi semakin relevan. Ia bisa menjadi pelengkap yang sempurna bagi energi terbarukan, menyediakan daya dasar yang stabil ketika matahari tidak bersinar, atau angin tidak berhembus. Tentu, jalan ini tidak mulus dan penuh tantangan, namun potensi uranium untuk membantu kita memerangi perubahan iklim, sambil tetap memenuhi kebutuhan energi dunia yang terus meningkat, adalah sebuah janji yang terlalu besar untuk diabaikan begitu saja. Namun, di balik janjinya sebagai sumber energi bersih, uranium menyimpan sisi gelap yang tidak bisa kita pandang sebelah mata. Masalah pertama dan yang paling sering diperdebatkan adalah limbah radioaktif. Setelah uranium digunakan dalam reaktor, ia tidak habis begitu saja. Ia menjadi limbah nuklir bekas yang tetap sangat radioaktif dan berbahaya selama ribuan, bahkan ratusan ribu tahun. Hingga hari ini, belum ada satupun negara di dunia yang memiliki solusi permanen untuk menyimpan limbah ini dengan aman. Saat ini, sebagian besar limbah nuklir disimpan sementara di lokasi PLTN itu sendiri, di dalam kolam pendingin atau wadah beton kering, sebuah solusi jangka pendek untuk masalah yang berjangka sangat panjang. Selain masalah limbah, sejarah juga mencatat risiko kecelakaan fatal pada reaktor nuklir. Tragedi Chernobyl di Uni Soviet pada tahun 1986 dan Fukushima Daiichi di Jepang pada tahun 2011 adalah pengingat yang mengerikan tentang apa yang bisa terjadi jika ada kesalahan. Kecelakaan ini melepaskan material radioaktif dalam jumlah besar ke lingkungan, mencemari tanah dan air, memaksa puluhan ribu orang mengungsi dari rumah mereka, dan meninggalkan trauma mendalam bagi generasi. Meskipun teknologi reaktor modern diklaim jauh lebih aman dengan sistem keamanan berlapis, kemungkinan terjadinya kegagalan, baik karena kesalahan manusia, bencana alam, atau sabotase, tidak akan pernah bisa dihilangkan sepenuhnya. Ancaman yang paling menakutkan dari uranium mungkin adalah potensinya untuk disalahgunakan sebagai senjata pemusnah massal. Teknologi pengayaan uranium yang digunakan untuk membuat bahan bakar reaktor juga merupakan langkah krusial untuk membuat bom atom. Jika uranium diperkaya hingga tingkat yang sangat tinggi, ia bisa menjadi material inti untuk senjata nuklir dengan daya ledak yang dahsyat. Inilah sebabnya mengapa program nuklir setiap negara diawasi dengan sangat ketat oleh badan-badan internasional seperti Badan Tenaga Atom Internasional atau IAEA. Proliferasi nuklir atau penyebaran senjata nuklir ke tangan yang salah adalah salah satu ancaman terbesar bagi keamanan global saat ini. Risiko-risiko ini menciptakan dilema yang sangat kompleks. Di satu sisi, kita membutuhkan energi. Di sisi lain, kita harus berhadapan dengan konsekuensi dari teknologi yang kita gunakan. Mengelola limbah yang akan tetap berbahaya jauh melampaui usia peradaban kita, memastikan keamanan reaktor dari segala kemungkinan terburuk, dan mencegah material nuklir jatuh ke tangan teroris atau negara yang tidak bertanggung jawab adalah tantangan-tantangan raksasa. Sisi gelap uranium ini memaksa kita untuk bertanya, apakah manfaat yang kita dapatkan sepadan dengan risiko yang harus kita tanggung, bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk generasi-generasi yang akan datang. Kita tiba di persimpangan jalan yang menentukan. Di hadapan kita terbentang dua narasi tentang uranium yang saling bertentangan. Narasi pertama melukiskan uranium sebagai pahlawan tanpa tanda jasa dalam perang melawan perubahan iklim. Ia adalah sumber energi yang kuat, andal, dan rendah emisi karbon. Ia mampu menyediakan listrik bagi miliaran orang tanpa harus mencekik planet ini dengan polusi. Dalam skenario ini, reaktor nuklir generasi baru yang lebih aman dan efisien adalah kunci untuk transisi energi yang adil dan berkelanjutan, sebuah jembatan kokoh menuju masa depan di mana energi melimpah dan langit tetap biru. Namun, ada narasi kedua yang tak kalah kuat, sebuah cerita peringatan. Dalam narasi ini, uranium adalah ancaman laten, sebuah kotak Pandora yang telah kita buka, dan mungkin tidak akan pernah bisa kita tutup kembali. Bayang-bayang limbah radioaktif yang abadi menghantui setiap megawatt listrik yang dihasilkannya. Ingatan akan Chernobyl dan Fukushima menjadi pengingat pahit bahwa tidak ada teknologi yang sepenuhnya kebal dari kegagalan.
Dan yang paling mengerikan, momok senjata nuklir yang mampu menghapus peradaban dalam sekejap mata, selalu mengintai di balik setiap upaya pengembangan teknologi nuklir, sekecil apapun. Pilihan antara dua narasi ini bukanlah pilihan yang mudah. Dan jawabannya mungkin tidak hitam putih. Mungkin kita tidak harus memilih antara menjadi kawan atau lawan sepenuhnya. Mungkin tantangannya adalah bagaimana kita bisa merangkul manfaatnya sambil secara ketat mengendalikan bahayanya. Ini menuntut inovasi teknologi yang tanpa henti untuk menciptakan reaktor yang lebih aman dan solusi pengelolaan limbah yang lebih permanen. Lebih dari itu, ini menuntut kerjasama internasional yang kuat, transparansi, dan pengawasan yang ketat untuk memastikan teknologi nuklir hanya digunakan untuk tujuan damai. Pada akhirnya, pertanyaan ini kembali kepada kita semua. Apakah uranium adalah harapan masa depan energi manusia, atau justru ancaman terbesar bagi kelangsungan hidup kita? Saat kita menatap masa depan planet ini, yang semakin panas dan semakin padat penduduknya, kita dipaksa untuk membuat pilihan-pilihan sulit. Perdebatan tentang uranium bukan lagi sekadar perdebatan teknis para insinyur atau politisi, melainkan sebuah pertanyaan fundamental tentang warisan apa yang ingin kita tinggalkan. Manfaat atau bahaya yang lebih besar? Jawaban atas pertanyaan itu mungkin akan menentukan nasib generasi mendatang.